Assalamualaikum sahabat, di video kali ini kita akan bersama-sama mengarungi perjalanan ruh menuju destinasi alam akhirat. Di kedalaman pertanyaan tentang kemana ruh pergi setelah meninggalkan jasad, Abu Bakar radhiyallahu anhu, sahabat yang disanjung oleh umat Islam, membuka tirai misteri ini dengan kebijaksanaannya. Dia, yang diberkahi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mengungkapkan bahwa ruh memiliki tujuan yang luhur di alam akhirat. Dalam keindahan bahasa sastra, mari kita jelajahi petunjuk yang diberikan oleh Sayyidina Abu Bakar tentang perjalanan ruh setelah berpisah dari tubuh fana. 1. Ruh para nabi dan rasul ditempatkan di surga Ad, surga yang abadi. Ruh para nabi dan rasul, wahyu yang hidup di dalam dada mereka, meluncur ke destinasi tertinggi, surga Ad. Tempat abadi yang dirancang sebagai hadiah bagi mereka yang membawa risalah dan petunjuk untuk umat manusia. Abu Bakar radhiyallahu anhu merinci bahwa ruh-ruh ini terbang menuju kebahagiaan yang tak tergambarkan di alam surga. 2. Ruh para ulama ditempatkan di surga Firdaus, surga yang penuh kebijaksanaan. Ruh para ulama, yang selama hidup mereka merajut benang ilmu dan kebijaksanaan, mengarungi alam setelah mati menuju surga Firdaus. Di sana, mereka menemukan keindahan yang tak terbayangkan, merajut kisah kebijaksanaan dan pengetahuan dalam cahaya keabadian. 3. Ruh para mereka yang berbahagia ditempatkan surga Iliyina, surga yang penuh kesejahteraan. Bagi para mereka yang berbahagia, yang menemukan keberkahan dalam setiap langkah hidup mereka, ruh-ruh mereka menemukan tempat beristirahat yang sempurna di surga Iliyina. Sayyidina Abu Bakar menggambarkan destinasi ini sebagai surgawi, penuh dengan kesejahteraan dan kedamaian yang tak terkira. 4. Ruh para syuhada bertempat dalam burung-burung surgawi berwarna hijau, penuh kebebasan terbang ke sana kemari. Perjalanan ruh para syuhada menggambarkan keindahan akan kebebasan. Seperti burung yang melintas di angkasa, ruh-ruh ini berterbangan di surga, menikmati kebebasan tanpa batas, sesuai dengan jasanya di dunia. Mereka adalah pahlawan tanpa sayap, melayang-layang dalam ketenangan surgawi. 5. Ruh para mukmin yang berdosa ditempatkan tergantung antara langit dan bumi. Namun, bagi ruh para mukmin yang berdosa, takdir mereka menggantung di udara. Tidak di bumi dan juga tidak di langit, mereka mengalami keadaan melayang tanpa tempat yang pasti. Sayyidina Abu Bakar menyampaikan gambaran yang menggugah hati, tentang keadaan ruh yang menanti keputusan akhir hingga hari kiamat datang. 6. Ruh anak-anak orang yang beriman, ditempatkan di Gunung Misik. Anak-anak orang beriman memiliki tempat khusus di alam akhirat. Ruh mereka bersemayam di gunung yang terbuat dari minyak misik, memberikan nuansa keharuman dan kelembutan di destinasi mereka. Sayyidina Abu Bakar menggambarkan keindahan dan keamanan yang melingkupi ruh-ruh kecil ini di tempat yang dipenuhi cahaya. 7. Ruh orang-orang kafir ditempatkan dalam neraka Sijin bersama jasadnya. Sementara itu, bagi ruh orang-orang kafir, nasib mereka menuntun ke dalam neraka Sijin. Mereka, bersama jasadnya, mengalami siksaan yang tak terbayangkan hingga hari kiamat. Abu Bakar radhiyallahu anhu menciptakan gambaran yang penuh warna tentang keadaan mereka di alam akhirat. Ada 3 kelompok manusia yang mendapatkan jabatan tangan dari malaikat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kabar gembira tentang 3 kelompok manusia yang akan disambut oleh para malaikat ketika mereka keluar dari kuburnya. Ini menciptakan potret kehangatan di alam kubur, di mana ketaatan dan amal kebaikan memberikan kehormatan yang istimewa. 1. Orang-orang yang mati syahid, mereka yang meninggal sebagai syuhada, yang penuh semangat untuk membela kebenaran, akan disambut dengan kehormatan yang luar biasa. 2. Orang-orang yang mengerjakan sholat malam di bulan Ramadan, para pengabdi yang tekun dalam menjalankan sholat malam di bulan Ramadan, akan mendapatkan penghargaan yang istimewa. 3. Orang yang puasa hari Arafah, orang yang menunaikan puasa pada hari Arafah juga, termasuk dalam kelompok yang mendapat kehormatan dari para malaikat. Refleksi mendalam atas petunjuk Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kata-kata Sayyidina Abu Bakar memberikan kita petunjuk yang indah dan dalam tentang perjalanan ruh di alam akhirat. Dalam kehangatan bahasa sastra, kita diingatkan bahwa setiap amal perbuatan di dunia ini akan membentuk destinasi akhirat kita. Begitu banyak tujuan, begitu banyak warna, dan begitu banyak nuansa yang melingkupi perjalanan kehidupan setelah mati. Melalui retorika indah ini, Sayyidina Abu Bakar memandu kita untuk merenung dan bertanya pada diri sendiri, apa yang telah kita tanamkan di dunia ini untuk memanen di akhirat kelak, merangkai makna dalam perjalanan ruhaniah.
Melalui penuturan Sayyidina Abu Bakar, kita menyadari bahwa kehidupan setelah mati bukanlah akhir dari perjalanan, melainkan awal dari suatu realitas yang lebih besar. Dalam indahnya bahasa sastra, kita diarahkan untuk memaknai setiap tindakan dan amal perbuatan di dunia ini sebagai benih yang akan tumbuh di kehidupan setelah mati. Destinasi ruh yang beragam, dari surga yang abadi hingga neraka yang menyiksa, menciptakan gambaran tentang kompleksitas dan keadilan dari rencana ilahi. Bahasa sastra yang digunakan oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu memberikan dimensi emosional pada setiap petunjuk, memungkinkan kita untuk merasakan keindahan dan kepedihan di balik setiap perjalanan ruh. Dalam merangkai kata-kata indah ini, kita juga memahami bahwa petunjuk tentang alam akhirat tidak hanya berisi ancaman, tetapi juga janji keindahan dan penghargaan bagi mereka yang berbuat baik. Pemahaman mendalam ini menjadi panggilan untuk refleksi diri, untuk mengevaluasi setiap tindakan dan niat kita, sebab setiap langkah kita di dunia ini membentuk takdir di akhirat. Melalui sentuhan bahasa sastra yang penuh makna, Sayyidina Abu Bakar mengajak kita untuk merenung, bertafakur, dan bertindak. Dia tidak sekadar memberikan jawaban, melainkan membuka pintu ke hati kita, agar kita dapat menemukan makna yang lebih dalam di setiap langkah perjalanan kehidupan ini. Sebagai penutup perjalanan kata-kata indah ini, mari kita bersama-sama membawa cahaya petunjuk ini ke dalam setiap tindakan kita. Setiap doa, setiap sedekah, setiap kebaikan yang kita lakukan, menjadi langkah-langkah menuju indahnya destinasi akhir yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita dapat menjalani kehidupan ini dengan penuh kesadaran akan kebesarannya, dan semoga ruh kita, saat tiba waktunya meninggalkan jasad ini, menemukan ketenangan di pelukan kemahabahagiaannya. Terima kasih telah menyimak video ini sampai akhir. Wassalam.